Yang acara ini kita akan membahas tentang surat Al-Lahab. Ya, surat yang sering juga kita baca sehari-hari. Insya Allah nanti akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Yazen Al-Hakimi. Sebelum kita mulai, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya. Insyaallah pagi ini langsung kita akan masuk ke materi kajian. Tafadhol untuk Ustadz Yazen, apakah bisa langsung dimulai? Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz Mirza sebagai moderator. Terima kasih untuk peserta-peserta, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Surat yang akan dijelaskan hari ini adalah surat Al-Lahab, atau bisa jadi di beberapa sumber-sumber dan beberapa tafsir-tafsir surat Al-Lahab ini dinamakan surat Al-Masad. Ada yang juga menamakannya surat Tabbat. Jadi ada 3 nama ini. Kalau kita melihat di salah satu marja' atau salah satu rujukan Tabbat tidak apa-apa. Kalau kita melihat di marja' yang lain Al-Masad tidak apa-apa juga. Kalau kita melihat di marja' yang ketiga Al-Lahab tidak apa-apa. Semuanya nama-nama yang sah. Yang tidak sah itu kalau kita dengar ini surat Al-Masad, ini surat Al-Lahab, tapi ada kurang 1 ayat, nambah 1 ayat, nambah 2 ayat. Itu yang tidak benar. Tapi yang perlu kita sepakati bahwasanya surat-surat Al-Quran itu kadang-kadang itu tidak tauqifiyah. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada kita, diturunkan dari Allah kepada Jibril dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengucapkan nama surat ini begini. Nah, surat Al-Baqarah diturunkan menurut beberapa ulama tanpa menyebutkan bahwasanya ini namanya begini. Nah, surat Al-Masad juga diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan ayat-ayatnya, diberi nama ini adalah surat. Tapi tidak pernah di dalam Al-Quran atau mungkin di dalam hadis menyebutkan bahwasanya ini namanya surat Al-Lahab, ini namanya surat An-Nasr, ini namanya surat Al-Kafirun. Oleh karena itu, para ulama berkata, nama-nama surat itu bukan tauqifiyah. Nah, bukan tauqifiyah. Artinya bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu ijtihad Rasulullah dan para sahabat. Nah, jadi kalau kita dengar beberapa nama untuk satu surat itu tidak ada masalah. Nah, surat Al-Lahab ini menceritakan tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan beliau itu luar biasa dalam dakwahnya. Seringkali digoda, seringkali diganggu, bahkan seringkali dibukul, disiksa. Tapi itu tidak pernah menjauhkan dia dari cita-citanya. Tidak menjauhkan dia dari targetnya untuk memberi hidayat kepada seluruh alamin. Masya Allah. Luar biasa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun akan kita mengetahuinya kalau kita sudah mengetahui penjelasan dan tafsir yang singkat tentang surat ini. Nah, surat ini bernama, ini nama yang paling terkenal, yaitu Al-Lahab. Al-Lahab ini dinisbatkan kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa paman. Yang pertama Abu Lahab atau namanya Abdul Uzza. Nama yang benarnya Abdul Uzza. Tapi diberi nama Abu Lahab ini dari kalangan-kalangan yang di sekitarnya atau yang kenal dekat Abu Lahab ini, dari keluarganya, dari kerabatnya, dari sahabatnya, diberi nama Abu Lahab. Tapi namanya bukan Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Abd, hamba. Uzza ini salah satu Tuhan mereka. Uzza diambil dari kata aziz. Sebenarnya ada beberapa Tuhan di Mekah sebelum adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama namanya Hubal. Yang pertama, yang kedua namanya Al-Lat. Yang ketiga namanya Al-Uzza. Yang keempat namanya Manat.
Nah, yang berikutnya ada banyak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Oleh karena itu, kafir-kafir yang ada di Mekah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai musyrik. Apa artinya musyrik? Mereka memiliki beberapa Tuhan, bukan satu Tuhan. Tapi kami sebagai umat Islam nama kita muwahhidun. Tapi yang menyembah lebih dari satu Tuhan itu namanya musyrik atau melakukan perbuatan syirik. Oleh karena itu ya, bapak-bapak yang dimuliakan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melihat seseorang menyembelih sesuatu untuk jin, menyembelih sesuatu untuk syaitan, itu namanya musyrik. Saat kita melihat seseorang saat dia salat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatnya benar. Tapi niatnya untuk dapat pujian dari manusia, untuk dilihat oleh bosnya, untuk dilihat oleh manajernya, supaya dikatakan ini salih, ini salihah. Berarti ini namanya syirik, karena kita menyembah di dalam ibadah kita itu sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musyrik. Oleh karena itu, kafir-kafir yang di Quraisy itu diberi nama musyrik. Begitu juga di antara kita, di antara umat Muhammad, apabila kita membuat sesuatu dengan niat selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu salat, kita disebut musyrik. Tapi ada syirik besar, asyirkul akbar, saat kita benar-benar memberi niat satu-satunya ibadah kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya asyirkul akbar. Kalau kita di dalam salat, kita mungkin berniat ibadah kita dan salat ini kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa niat-niat yang lain, supaya dapat pujian, supaya saya supaya dikatakan begini. Ini namanya syirkul asghar. Syirik yang kecil, tapi tetap disebut sebagai syirik. Nah, itu perbuatan kafir-kafir Quraisy. Jadi, Abi Lahab ini namanya Abdul Uzza, hamba Uzza, salah satu Tuhan di Mekah. Nah, yang pertama namanya di antara paman-paman Rasulullah, yang pertama namanya Abdul Uzza atau Abi Lahab. Yang kedua Abu Talib. Yang ketiga Hamzah. Yang keempat Al-Abbas. Yang kelima Abil Harith. Jadi ada 5 di antara paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itu 10, tapi di dalam riwayat as-sirah itu ada ikhtilafat. Yang disepakati oleh para ulama ada 5 yang disebutkan tadi. Nah, Abi Lahab ini salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu hari beliau dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik di atas satu jabal, satu bukit bernama Jabal Abi Qubais. Sampai sekarang masih ada di Mekah. Jabal Abi Qubais ini sudah menjadi istana Raja Fahd. Kalau pernah pergi untuk umrah atau melakukan haji, bisa kita melihat di sana Jabal Abi Qubais sudah menjadi istana atau bagian dari jabal itu, dari bukit itu sudah menjadi istana untuk Malik Fahd atau Raja Fahd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit itu dan memanggil kepada kafir-kafir Quraisy supaya mereka semuanya terkumpul. Di antara yang berkumpul pada hari itu adalah Abi Lahab. Abi Lahab ini yang diturunkan ayat ini khusus karena Abi Lahab. Nah, pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua kafir-kafir di Quraisy dan berkata kepada mereka, "Hai kaumku, hai keluargaku, hai masyarakatku. Seandainya aku katakan di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya sama saya enggak?" Nah, kata kafir-kafir Quraisy, "Ma'ahidna 'alaika kadiban qat." Sejak engkau kecil sampai sekarang kamu tidak pernah bohong. Malah kami menggelar engkau sebagai as-sadiqul amin, seorang yang sangat jujur. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan, maka wahai kafir-kafir Quraisy, wahai kaumku, wahai keluargaku, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, rasulun min Allah.
yang supaya menyelamatkan kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan siksa neraka. Nah, setelah itu ada banyak di antara kafir-kafir Quraisy terpengaruh dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah itu. Nah, ketika Abi Lahab melihat itu, maka Abi Lahab itu berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Celakalah engkau wahai Muhammad, tabbat yadaka sa'iral qaum. Tabbat yadaka sa'iral yaum." Celakalah engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Alihada jama'tana, karena sebab ini yang tidak masuk akal engkau mengumpulkan kami. Kami meninggalkan kerja-kerja, kami meninggalkan aktivitas dunia kita supaya dengar kata-katamu atau mungkin kebohonganmu. Ini kata Abi Lahab, la ilaha illallah. Itu kata Abi Lahab itu sangat menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah setiap kali pergi ke satu kaum untuk mengajak mereka masuk agama Allah Subhanahu wa taala diikuti oleh Abi Lahab. Abi Lahab ini berkata, Muhammad ini adalah keponakan aku, jangan percaya sama dia. Dia seorang gila, dia seorang bodoh, dia seorang bohong. La ilaha illallah. Coba bayangkan Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa sakit perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali pergi ke satu kaum, setiap kali ingin menyampaikan dakwah Islam kepada mereka, diganggu oleh Abi Lahab. Coba mungkin kronologis atau mungkin simulasi yang paling dekat kepada situasi ini. Coba kalau kita melihat seorang ustadz, siapapun, entah itu mungkin Quraisy Shihab atau Ustadz Abdul Samad atau Ustadz Adi Hidayat, setiap kali menyampaikan dakwahnya di satu masjid, datanglah pamannya Adi Hidayat, pamannya Abdul Samad, menyampaikan kepada jamaah, jangan percaya sama dia. Saya orang yang paling tahu dia. Dia orang bodoh, dia orang gila, dia orang bohong. La ilaha illallah. Itu ngeri kan? Itu sangat tersakiti. Nah, itu yang dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin ustadz zaman sekarang termasuk saya, kalau saya disebut ustadz, termasuk saya tidak bisa menahan itu, bahkan tidak bisa sabar karena rasa sakitnya itu luar biasa. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, diganggu oleh orang-orang, bahkan orang-orang yang termasuk keluarganya. Nah, bahkan di antara mungkin perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling menyedihkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setiap waktu dan setiap kesempatan beliau mengambil kesempatan itu untuk mengajak kaumnya untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu malam yang sangat gelap. Hujannya sangat deras. Nah, lagi Abu Lahab lagi main bersama teman-temannya, bersama kawan-kawannya di dalam rumahnya. Pada malam itu mereka minum minuman keras. Pada malam itu mereka main-main bersama. Tapi malam itu hujannya sangat deras. Nah, tiba-tiba ada seorang yang mengketuk pintu, tuk tuk. Pintu rumah Abi Lahab. Nah, Abi Lahab berkata kepada kaumnya atau kepada teman-temannya saat itu, wahai teman-temanku, kawan-kawanku, pasti yang mengketuk pintu ini, yang mengketuk pintu rumahku ini, pasti orang yang sangat membutuhkan. Dan dia sangat jujur dalam permintaannya. Kalau dia minta apapun dari saya, pasti saya akan berikan. Karena tidak mungkin ada seseorang datang di malam ini yang sangat gelap, yang sangat deras hujannya, meminta sesuatu, pasti dia memintanya dengan kejujuran yang luar biasa. Itu dia menyampaikan kepada kaumnya sebelum dia buka pintu. Nah, ketika dia buka pintu, ternyata yang mengketuk pintu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Minta apa? Kenapa engkau datang pada hari ini, pada waktu ini? Nah, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad'uka li an tashhada an la ilaha illallah." Saya mengajakmu untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala
supaya diselamatkan dari neraka jahanam hari kiamat. Wah, luar biasa, Masya Allah. Maaf, ini saya memperbaiki screen dulu ya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada Muhammad SAW. Abi Lahab itu menyampaikan kata-kata yang sangat kasar kepada Muhammad SAW dan menutupkan pintu rumah Abi Lahab dengan cara yang sangat keras, sehingga Rasulullah SAW itu terbukul wajahnya dengan pintu rumah Abi Lahab. La ilaha illallah. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah minta uang, tidak pernah minta jabatan, tidak minta apa-apa. Hanya meminta mereka untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya menasihati mereka, hanya mengajak mereka untuk melakukan kebaikan. Begitu gangguan terhadap Rasulullah SAW. Pada saat itu ketika Abu Lahab berkata, "Tabbal laka sa'iral yaum," celakalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunlah ayat-ayat surat Al-Masad atau surat Al-Lahab untuk membantah kata-kata Abi Lahab paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kekuasaan Abi Lahab. Abi Lahab ini termasuk orang-orang penguasa atau mungkin seorang pejabat di dalam Makkah. Jadi yada tabat celakalah. Yada kekuasaan. Yada ini dalam bahasa Arab artinya tangan. Tapi tangan ini digunakan, kata-kata ini digunakan untuk menunjukkan kekuasaan. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat keji, kemungkaran, dosa, maka berusahalah untuk merubah itu dengan kekuasaan, seperti seorang presiden, seorang pejabat, seorang anggota DPRD. Pasti punya kekuasaan untuk merubah satu kemungkaran atau satu dosa. Ini dengan kekuasaan, dengan yadihi. Nah, Abi Lahab ini seorang kuasa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat Islam bahwasanya kekuasaan ini pasti akan celaka kalau tidak digunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Celakalah kekuasaan Abi Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat bagi Abi Lahab ini hari kiamat. Tidak akan bermanfaat bagi dia maluhu, harta-hartanya. Abi Lahab ini, dia seorang sangat ganteng. Bahkan diberi nama Abi Lahab ini, Lahab, karena menyala-nyala hati-hati wanita yang melihatnya. Jadi setiap wanita yang melihat Abi Lahab ini pasti akan tergoda dengan kegantengannya. Karena dia sangat putih dan juga bagian dari bibi-bibinya adalah merah. Jadi itu tanda kegantengan dulu di zaman jahiliyah. Jadi Abi Lahab ini sangat ganteng dan sangat putih, bahkan menyalakan hati orang yang melihatnya. Kata para mufassirin yang lain, menyala-nyala wajahnya karena sangat bercahaya. Jadi sangat bercahaya. Nah, ma aghna anhu maluhu, Abi Lahab ini tidak akan bermanfaat bagi dia kekuasaannya. Tidak akan bermanfaat bagi dia hartanya. Tidak akan bermanfaat bagi dia kasab. Kasab ini anak-anak dan keturunannya. Tidak akan bermanfaat hari kiamat. Kuasa binasa. Harta tidak akan menolong. Anak dan keturunan tidak akan membela hari kiamat. Tidak akan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini kronologisnya keturunan atau sebab nuzul keturunan surat Al-Masad. Atau mungkin ada beberapa ulama yang menyebutkannya asbabul wurud. Kronologisnya dan cerita surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat bagi Abi Lahab ini hari kiamat kalau sudah ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak akan bermanfaat bagi Abi Lahab. Tidak akan mengeluarkan dia dari neraka karena dia pejabat.
karena dia berharta, karena dia seorang kaya, karena keturunannya banyak, itu semuanya tidak akan bermanfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Perlu kita tahu sebelum kita menjelaskan ayat yang ketiga. Abi Lahab ini tidak 100% dia orang jahat. Justru dia melakukan beberapa kebaikan. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu lahir, ayahnya sudah meninggal. Abdullah, ayah Rasulullah SAW, itu sudah meninggal. Nah, tinggal siapa? Tinggal ibunya yang memberi nafkah kepada ibu Rasulullah SAW yang bernama Aminah itu. Yang memberi nafkah kepada Aminah itu adalah Abi Lahab, paman Rasulullah SAW, yang selalu memberi nafkah. Bahkan yang selalu melayani Rasulullah SAW seorang budak bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budak sahaya atau hamba sahaya Abi Lahab. Abi Lahab ini memiliki hamba sahaya bernama Thuwaibah yang selalu menolong Rasulullah SAW. Bahkan diperintahkan oleh Abi Lahab untuk selalu memenuhi semua kebutuhan Rasulullah dan kebutuhan ibunya Aminah. La ilaha illallah. Jadi punya kebaikan ya. Bahkan di antara kebaikannya ketika Aminah itu lagi hamil, tapi ayahnya sudah meninggal. Abdullah ini sudah meninggal, ayahnya Rasulullah. Nah, ketika hamil ini, Abi Lahab bahkan bernazar, kalau ini anak atau keponakanku ini menjadi laki-laki, maka insya Allah saya akan melakukan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membebaskan Thuwaibah ini, membebaskan hamba sahaya. Hamba sahaya itu waktunya sangat mahal. Bahkan harganya sama dengan 70 unta. Unta saat itu di antara kendaraan yang paling mewah. Mungkin berarti kalau kita mengumpulkan harga 70 unta itu sama dengan 1M, 2M, 3M. Nah, itu dikorbankan oleh Abi Lahab karena senang ada seorang laki-laki yang dilahirkan di antara keponakannya. Nah, la ilaha illallah. Jadi Abu Lahab itu memiliki kebaikan ya, beberapa kebaikan. Nah, ketika dilahirkan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membiayai, yang menolong, bahkan yang mengkhususkan satu orang, menggaji sesatu orang untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Abu Lahab. Itu melakukan banyak kebaikan. Jadi ini mungkin pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Apapun kejahatan seseorang yang kita lihat pasti memiliki sisi kebaikan. Pasti pernah melakukan kebaikan. Pasti. Nah, jadi tidak ada orang di antara manusia itu 100% jahat, 100% buruk, 100% jelek. Tidak. Ini manusia ini seperti bulan. Sebagian dari bulan, satu sisi dari bulan bisa jadi gelap. Tapi ada juga satu sisi dari bulan itu sangat bercahaya. Begitu juga kita, termasuk saya. Saya punya beberapa kebaikan. Tapi juga saya bukan maksum. Pasti ada beberapa dosa-dosa dan maksiat. Begitu juga setiap orang di antara kita. Kita bukan orang maksum. Nah, sebagaimana kita memiliki kebaikan, kita memiliki keburukan. Nah, begitu juga Abu Lahab. Nah, selama ini kita dengar Abu Lahab buruk, tapi memiliki beberapa kebaikan. Kapan dia mulai menjahati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebenarnya dia sayang sama Rasulullah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dakwahnya, mulai mengajak orang-orang untuk masuk agama Islam. Dari saat itu mulai memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Abi Lahab ini akan masuk api neraka yang akan menyala-nyala, menyalakan jasadnya, menyalakan organ tubuhnya, membakar jasadnya yang sangat ganteng, yang sangat indah, itu semuanya akan dinyalakan. Itu semuanya akan dibakar di dalam api neraka karena dia mengganggu, menjahati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu
hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, istrinya. Istri Abu Lahab ini bernama Ummu Jamil. Di dalam riwayat-riwayat yang lain namanya Arwa. Ummu Jamil ini karena anaknya namanya Jamil. Jamil artinya ganteng. Nah, dia diberi nama Ummu Jamil. Nah, sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama Abul Qasim. Kenapa? Karena salah satu di antara anaknya, anak terbesar namanya Al-Qasim. Jadi diberi nama Abul Qasim. Begitu juga Ummu Jamil. Ummu Jamil. Anak terbesarnya namanya Jamil. Diberi nama Ummu Jamil. Nah, begitu juga di sana di negara-negara Arab termasuk Hadramaut. Nah, tidak termasuk sopan kita memanggil seorang wanita dengan namanya Ibu Mira atau Ibu apa ya? Ibu Lina. Kita tidak boleh. Nah, kita langsung harus mengetahui anaknya siapa, anak terbesarnya siapa. Jadi kita memanggil dia sesuai dengan nama anak terbesarnya. Kalau anak terbesarnya namanya Muhammad, maka diberi nama Ummu Muhammad, Ummu Ammar, Ummu Bassam, Ummu Umar. Itu nama panggilan di negara Arab, termasuk Hadramaut ya, kepada wanita-wanita. Begitu juga untuk laki-laki, sama. Nah, kalau kita ini tanda kita hormat kepada seseorang, kita memanggil dia sesuai dengan nama anak terbesarnya. Nah, Ummu Jamil ini istri Abi Lahab juga ikut kejahatan, ikut mendukung Abi Lahab dengan kejahatannya. Bahkan dia mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gangguan yang sangat perih. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ingin keluar dari rumahnya, di depan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terkumpul sampah-sampah. Siapa yang mengumpulkannya? Istrinya Abi Lahab, Ummu Jamil. La ilaha illallah. Coba bayangkan ya, kalau di depan rumah kita, di depan pintu, kita baru ingin keluar, mau kerja, mau pergi ke pasar, sudah ada banyak sampah-sampah di depan pintu kita. Itu sangat menyedihkan. Siapa yang melakukan ini? Ternyata yang melakukan itu keluarga kita. Wah, luar biasa. Nah, Rasulullah SAW selalu kalau ingin mau pergi ke pasar, mau pergi untuk menyampaikan dakwahnya, dia melalui beberapa jalan-jalan tertentu. Jalan itu terisi dengan duri-duri. Siapa yang mengisinya? Ummu Jamil, istrinya Abi Lahab. La ilaha illallah. Bahkan istri Abi Lahab ini suka dan aktif dan sangat aktivis untuk menyebar hoax dan berita bohong. Terhadap siapa? Terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad ini dia di antara keluarga kami, dia adalah bohong, dia adalah seorang majnun, gila, dia seorang ingin mencari dunia, urusan dunia, dia pernah melakukan kejahatan ini, padahal itu semuanya hoax. Nah, la ilaha illallah, itu luar biasa ya, kebencian terhadap Rasulullah, luar biasa gangguan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah Rasulullah itu bukan enak-enak saja, bukan mudah, tapi banyak kejahatan dan banyak gangguan, banyak tantangan yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menyampaikan dakwah itu kepada kita semua, sampai kita semua menjadi umat Islam. Itu perjuangan Rasulullah itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana. Nah, coba hoax itu yang tersebar bahkan oleh keluarganya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat menyakitkan perasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Hari kiamat dia akan masuk api neraka bersama suaminya. Bahkan yang akan membawa kayu bakar itu untuk menyalakan api neraka di bawah suaminya itu istrinya sendiri. La ilaha illallah. Dulu istrinya mendukung dia untuk melakukan kejahatan. Dulu istrinya memberi motivasi kepada dia untuk melakukan dosa-dosa dan maksiat. Sekarang yang membawa
kayu bakar untuk menyalakan api neraka hari kiamat adalah istrinya sendiri. Sangat menyedihkan ya. Dia dulu mendukung dia untuk melakukan dosa, tapi hari kiamat dia akan membakar dia di dalam api neraka. La ilaha illallah. Nah, sayasla naran dhatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kenapa? Karena dia selalu mendukung dia untuk melakukan kejahatan. Nah, begitu juga istri-istri yang selalu memberi motivasi kepada suaminya untuk meninggalkan salat. Begitu juga hari kiamat akan menyalakan api neraka untuk suaminya. Yang mendukung suaminya untuk melakukan dosa, untuk meninggalkan salat, untuk tidak bayar zakat, untuk ghibah, untuk namimah, untuk menyebar hoax, sama dengan Ummu Jamil dan Abi Lahab. Fi jidha hablum min masad. Hari kiamat dia akan digantung dengan tali yang dibuat dari api. Kenapa? Karena dia selalu menggunakan jidha ini, tenggorokannya ini untuk menyebar hoax dan berita bohong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cerita kebohongan, orang-orang yang suka menyebar hoax, dia akan dapat balasan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Itu mungkin ayat terakhir fi jidha hablum min masad. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan di dalam surat Al-Masad ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin komentar atau saran, silahkan. Ya Ustadz, alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya untuk kandungan dari surat Al-Lahab ini. Silakan untuk dari para peserta yang ingin bertanya boleh langsung ya. Ini kebetulan alhamdulillah sudah ada yang bertanya dari Pak M. Sukailan. Ustadz, bagaimana kondisi saat itu dihubungkan dengan yang sekarang terjadi di negara yang kita cintai ini? Justru malah banyak ulama kita yang ditangkap dan sangat cepat sekali prosesnya. Tapi lain dengan para koruptor dan yang terkesan malah proses hukumnya sangat lama. Ada daerah yang ingin menerapkan dengan syariat agama, antara lain malah persekusi. Menurut Ustaz gimana itu Ustaz fenomena seperti ini Ustaz? Nah, Abu Lahab itu sudah meninggal. Istrinya juga sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengikut Abi Lahab sampai sekarang masih ada. Masih ada sampai sekarang. Apa yang dilakukan oleh Abi Lahab itu semuanya masih ada dan kondisinya terulang-ulang sampai zaman kita sekarang. Makanya setiap kali kita membacakan surat Al-Lahab, kita ingat kronologisnya, tapi benar-benar itu terjadi di zaman kita. Saat kita berhijrah kepada Allah dan melakukan kebaikan itu, banyak orang yang akan memusuhi kita. Pasti bahkan di antara teman-teman kita. Saat kita ambil keputusan untuk meninggalkan dosa, meninggalkan perzinahan, meninggalkan minuman keras, pasti banyak orang yang akan memusuhi kita, terutama sahabat-sahabat kami yang dulu melakukan dosa yang sama. Yang melakukan dosa yang sama, yang tidak sempat berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan dimusuhi. Bagaimana Muhammad dimusuhi oleh sahabatnya, bahkan pamannya sendiri. Nah, itu semua apa yang diceritakan di dalam surat Al-Lahab itu tidak putus, pasti akan terjadi terus-menerus sampai akhir zaman. Saya tidak ingin mengkaitkannya dengan kejadian-kejadian politik sekarang, karena saya bukan ahli politik. Dan juga pun saya belum tahu tentang politik di sini di Indonesia. Karena baru saya datang ke Indonesia. Saya hormat itu karena ilmu saya dalam politik itu sangat terbatas. Oleh karena itu, saya tidak berani berbicara tentang sesuatu yang saya tidak memahaminya dengan baik. Saya tahu bahwasannya ulama-ulama itu yang mungkin seperti Habib Rizik atau mungkin Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Samad, itu hanya ingin menyebar dakwah, menyebarkan
kata Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ingin jabatan, tidak ingin harta, tidak ingin apa-apa. Niat mereka insya Allah baik. Nah, tapi sebab mereka ditangkap itu saya nggak tahu, mungkin antum lebih tahu daripada saya. Karena antum lebih tahu daripada saya, maka saya hormat itu, saya tidak akan berbicara tentang mungkin sesuatu yang saya tidak mengertinya ya. Mohon maaf, saya juga jarang buka YouTube yang terkait dengan politik-politik. Betul, Ustaz. Karena ilmu saya sangat terbatas dalam hal itu. Ya, memang banyak fenomena, ya, namun ya nanti kita mendoakan semoga kita semua dalam lindungan Allah. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya, apa beda karakter antara Abu Lahab dengan Abu Jahal dilihat dari kejahatan mereka sehingga nama keduanya diabadikan? Dari Ustadz Khalid Horas bertanya seperti ini. Insyaallah Ustaz. Kalau Abi Lahab itu kita bisa dapat beberapa pelajaran-pelajaran, apapun permusuhan dari siapapun permusuhan itu, kita tetap berjuang sampai kita mencapai cita-cita kita. Tidak berarti kalau keluarga kita itu memusuhi atau keluarga kita tidak ingin kita mencapai target kita, bahwasanya cita-cita itu kita tidak benar. Nah, bisa jadi dengan berbagai alasan mereka memusuhi, berbagai alasan mereka mengganggu, berbagai alasan mereka ingin menghalangi. Nah, kalau kita sudah yakin bahwasanya cita-cita itu yang kita ingin mencapai itu benar, maka kita sudah bertawakal dan berazam kita memberikan segalanya, berjuang semampu kita sampai kita mencapai target-target kita. Nah, apapun yang terjadi. Tapi itu dari Abi Lahab, dari kerabat. Kalau Abu Jahal itu seorang juga penguasa di antara orang-orang pejabat di Quraisy. Nah, beliau mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengganggu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Jahal itu tidak termasuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi termasuk orang-orang yang sangat mengganggu Rasulullah. Dari siapapun gangguan itu, tetap kita sabar, tetap kita berjuang sampai kita mencapai target kita dan cita-cita kita. Nah, Abu Jahal itu kejahatannya itu luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk memelihara dan membantu anak yatim, membantu miskin, membantu orang lemah yang terzalimi. Tapi Abu Jahal itu sudah mengetahui ini semuanya hal-hal yang baik, bahkan di antara khuluq dan sikap jahiliyah itu mereka mendukung untuk membantu orang yang terzalimi, membantu anak yatim, membantu orang miskin. Tapi Abu Jahal melihat itu dari Rasulullah, karena itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia membantahnya, dia memusuhinya, dia menghalanginya. Bukan karena kebaikan, tapi karena yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada permusuhan dari beberapa orang yang berbeda. Nah, terhadap gangguan yang berbeda, kejahatan yang berbeda terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu masih kokoh, teguh, sabar untuk menyampaikan dakwahnya kepada orang lain. Apapun gangguan itu yang menimpa kita, tetap kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti banyak pendakwah akan difitnah. Banyak ustadz akan diganggu. Banyak dai-dai dan ulama akan disebut-sebut dengan kata-kata yang jelek, yang tidak sopan. Nah, harus bersabar. Kalau mereka mengikut jejak dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus bersabar. Harus sayang kepada kaumnya. Harus menyampaikan dakwah-dakwahnya sehalus mungkin, sesopan mungkin, supaya melunak hati-hati orang-orang yang menerima dakwah ini. Nah, ya silahkan. Oke. Ya, apa ada lagi yang ingin bertanya bisa langsung melalui chatroom ya dari partisipan. Alhamdulillah sudah 80 partisipan yang bergabung ya. Insya Allah istiqomah ya dari awal sekitar 80 sampai 100. Berikutnya ada yang bertanya dari
Ustadz Husain Tamimi. Ustadz, seharusnya pihak keluarga itu membela keluarganya yang tidak melakukan perbuatan tercela, bahkan mengajak pada kebaikan. Sebenarnya apa yang menjadi alasan sesungguhnya yang membuat paman-paman Rasul membenci ajakan Rasul? Nah, gini ya, Ustaz, ini pertanyaan yang sangat penting dan juga sangat susah juga. Pertanyaan ini, Abu Lahab ini selama ini dia baik sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membantu-bantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat Abu Lahab ini terbalik 108 derajat sampai dia menjadi orang yang paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada beberapa tafsirnya disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya di dalam tafsir At-Tabari. Itu juga pertanyaan saya dulu. Apa yang membuat Abu Lahab sebenarnya seperti ini? Nah, yang membuatnya sakit hati. Tahu apa artinya ya sakit hati? Kalau ada seseorang sudah sakit hati terhadap kita dengan satu saja perbuatan, entah kita tidak hormat kepada dia, entah kita melakukan kesalahan terhadap dia, entah itu mungkin kita menyampaikan kata-kata yang tidak sopan kepada dia, atau mungkin ada salah paham, kita tidak pernah melakukan kesalahan, tapi ada salah paham di antara kita, miscommunication ya, antara kita. Dia sakit hati terhadap kita. Apapun yang disampaikan oleh kita akan dibantah oleh dia. Pasti dia akan berusaha untuk menjatuhkan nama baik kita, mencela nama baik kita. Kan banyak terjadi sampai zaman sekarang. Itu yang terjadi untuk Abdul Muttalib atau Abi Lahab. Abi Lahab itu sakit hati terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit hatinya itu dengan alasan tidak disebut di dalam kitab-kitab tafsir. Tapi sakit hati, saking sakit hati terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti akan dimusuhi dan akan dibantah oleh Abi Lahab. Begitu juga ini pelajaran bagi kita semua ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dalam dakwah kita, dalam kehidupan ini, kita menjaga hati orang lain. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Kita menjaga hati mereka dengan kata-kata yang sopan. Kita menjaga hati mereka dengan menjadi dermawan terhadap mereka. Kita menjaga hati-hati mereka dengan perilaku baik terhadap mereka, dengan menghormati, mengagumi orang lain. Itu sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwahnya, sehingga dakwahnya sukses disampaikan kepada jutaan bahkan miliaran orang sampai zaman sekarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, faqula lahu qawlan layyina. Wasiat Allah kepada Musa, kepada Harun, kepada Muhammad, kepada seluruh anbiya, faqula lahu qawlan layyina. Sampaikanlah kepada orang-orang lain kata-kata yang lunak, kata-kata yang lembut, kata-kata yang sopan, supaya mereka bisa diajak untuk melakukan kebaikan, bisa diajak untuk masuk masjid, bisa diajak untuk ikut kajian. Nah, dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang lembut, insya Allah Allah akan melunak hati-hati mereka sehingga mereka menjadi pengikut dakwah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak berarti kata Rasulullah tidak lunak, tapi ada miskomunikasi antara Rasulullah dan Abi Lahab, sehingga Abi Lahab itu tersakiti atau sakit hati terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hatinya sudah rusak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak akan diterima Abi Lahab, malah akan dimusuhi, akan diganggu supaya tidak diterima oleh orang. Iya. Ya memang kita harus menjaga lidah kita ya Ustadz ya, supaya jangan sampai ada yang tersakiti. Ya makanya ada yang bilang berkata yang baik atau lebih baik diam. Ya mungkin perlu juga kita termasuk di zaman sekarang. Ustaz Mirza, ya perlu kita tahu, mohon maaf ya, walaupun mungkin ini tidak akan banyak orang yang setuju sama saya dalam hal ini. Nah, saya sebenarnya kalau pribadi ya, bisa jadi salah. Saya sebenarnya tidak setuju dengan beberapa kata-kata yang disampaikan oleh beberapa ustadz-ustadz. Bisa jadi mungkin mereka sekali di penjara. Ada beberapa kata-kata yang membuat, walaupun bisa jadi kata-kata itu benar, tapi kata-kata itu saking keras,
membuat banyak orang itu tidak emosi sama mereka, membuat banyak orang itu tidak mendukung dia, membuat banyak orang itu tidak menerima apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Walaupun Ustadz ini menyampaikan kebaikan, tapi karena ada satu kata yang keluar dari mulutnya, kata itu bisa jadi kata yang sangat kasar, itu membuat banyak orang yang tidak menerima kebaikan yang lain dari dia. Nah, bisa jadi satu kesalahan yang membuat semua kebaikan itu semuanya serna di mata orang lain. Yang membuat semua kebaikan itu tidak dianggap sebagai kebaikan oleh orang lain. Kenapa? Karena satu kata yang salah yang keluar dari lidah kita. Nah, maka kita mungkin ambil pelajaran dari ustadz-ustadz sekarang yang mungkin dimusuhi oleh banyak orang. Karena ada satu kata-kata yang membuat banyak orang memusuhi mereka. Bukan karena kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Banyak kebaikan mereka. Tapi satu kata menghapuskan semua kebaikan-kebaikan mereka. Nah, itu mungkin pelajaran bagi kita semua. Nah, silahkan Ustaz Mirza. Ya, memang harus lebih berhati-hati ya, karena memang kebanyakan manusia itu hanya melihat apa ya, kadang satu kejelekan ini lebih besar daripada 100 kebaikan ya Ustadz ya. Allah, betul. Ya itulah, harus lebih berhati-hati. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Dari Kak Ustadz Nden Mustafa ingin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap sikap seseorang yang berbuat hasad atau zalim kepada seseorang? Hal apa saja yang mesti kita lakukan? Syukran Ustaz. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nah, kalau kita melihat ada seseorang melakukan kejahatan terhadap kita, kita membalas dengan kebaikan. Kebaikan itu merupa apa? Nah, ada beberapa sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, berikanlah kepada kita petunjuk tentang amal yang terbaik, yang paling besar pahalanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, an ta'fu amman zalama. Saat engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Wah, luar biasa. Ini pahalanya di sisi Allah sangat besar. Wah, dia pernah menyakiti perasaan saya. Dia pernah menzalimi saya. Dia pernah mengambil hak saya. Saya memaafkan dia. La ilaha illallah. Ini pahalanya di sisi Allah sangat besar. Nah, yang kedua, wa antasil man qata'ak, saat engkau silatul rahim, sesama orang yang memutuskan silatul rahim. Dia marah sama saya. Dia benci sama saya. Dia tidak pernah silaturahim sama saya. Dia bahkan memutuskan silaturahim terhadap saya. Tapi tetap saya silaturahim menyambung silaturahim kepada dia. Ziarah kepada dia. Datang kepada dia. Berusaha untuk tanya tentang hal dia. Sampai silaturahim itu tersambung. Nah, ini amalnya di sisi Allah ini sangat besar pahalanya. Luar biasa. Masya Allah. Yang ketiga, wa an tu'ti man mana'ak. Saat engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi apapun kepada kita. Dia tidak pernah memberi apapun kepada kita, tapi kita memberikan kepada dia hadiah, memberi jamuan yang baik kepada anak-anaknya, memberikan uang semampu kita kepada dia, kepada keluarganya, hadiah, apapun pemberian. Kita tidak mengharap dia akan balas, tapi kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya di sisi Allah sangat besar. Saat kita balas kejahatan itu dengan kebaikan, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia secara mungkin normal, itu manusia yang normal, kalau dia ada seseorang menzalimi, pasti akan menzalimi, akan balas dendam kan namanya ya. Tapi orang-orang beriman itu tidak akan balas dendam. Nah, malah dia akan balas dendam itu dengan kebaikan. Dia berkata-kata yang kotor, saya balas dengan kata-kata yang baik, yang manis. Nah, tetap kita menjaga kebaikan kita. Jangan sampai kita mengikuti keburukan orang yang membenci kita. Tetap dia berkata kata-kata yang kasar, itu tidak akan membuat kita orang kasar. Tetap kita berkata kata-kata yang kotor, itu tidak akan membuat kita orang kotor. Nah, tetap kita menjaga kesucian kita.
tetap kita menjaga kesalehan kita, membalas dengan kebaikan apapun. Bisa jadi kebaikan itu yang kita balas akan membuat dia terlunak hati sehingga dia hidayah. Oh, ini Masya Allah orang salih, kata-katanya manis, walaupun saya sudah menzalimi dia. Nah, itu bisa jadi akan membuat dia berhidayah, diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ya. jadi, silakan. Ya, Ustaz, saya jadi teringat almarhum Syekh Ali Jabir ya. Syekh Ali Jabir pernah mengalami musibah ketika dia lagi berdakwah, dia sempat ada orang yang ingin menusuknya. Tapi yang ada bukannya beliau marah, tapi beliau malah merasa menyesal karena beliau tidak bisa melindungi orang yang hampir menusuknya, bahkan ya akhirnya bahkan sempat membuat salah satu YouTubers ada siapa? Deddy Kobuzier ya, waktu itu sempat ya terharu lah, bahkan sangat berkesan gitu. Dia merasa bahwa dirinya itu seperti tercermin sifat-sifat Rasulullah. Ketika dia dizolimi, bukan dibalas dengan kezoliman juga, tapi beliau malah mendoakan kebaikan, mendoakan untuk bisa hijrah. Masya Allah. Ya, ini ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Terakhir ini kayaknya pertanyaan dari Prof. Syamsul Hadi Senen. Assalamualaikum Ustaz. Abu Lahab sakit hati sehingga tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Bagaimana dengan hidayah? Artinya sisi lain bahwa Abu Lahab hatinya sudah tertutup dengan rapat. Nah, bisa diulang lagi Ustaz? Maksudnya gimana ya? Mungkin bisa diperjelas nih. Abu Lahab sakit hati sehingga tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Bagaimana dengan hidayah? Artinya sisi lain bahwa Abu Lahab hatinya sudah tertutup dengan rapat. Nah, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat susah. Saya mungkin tidak bisa menjawabnya. Jazakallah khairan. Mohon maaf ya. Ya. Ini, kalau tidak bisa, tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Ya, mungkin ini bisa diperjelas ya. Mengingat juga waktunya, mungkin insya Allah nanti kita di lain kesempatan ya bisa lagi bertanya, insya Allah dengan tema-tema lain yang lebih menarik. Ya, mohon maaf ini satu karena keterbatasan waktu, kedua mohon maaf juga kalau ada kendala teknis ya. Insya Allah ini ada sedikit suasana berbeda, Ustadz. Kebetulan saya lagi di ruang studio multimedia PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Nah, insya Allah dengan adanya ruang studio multimedia ini diharapkan bisa nantinya mendukung kegiatan dakwah-dakwah ustadz-ustadz di zaman sekarang ya, karena mau nggak mau kita harus secara virtual, secara digital, dan insya Allah kita akan terus mengembangkan studio ini. Nah, ini mungkin masih perdana ya. Nanti mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak fitur-fitur yang nanti kita akan kembangkan. Mohon dukungannya Ustadz dan doanya. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jazakallah khair atas ilmunya. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah mendukung acara ini, dan juga untuk para partisipan ya. Alhamdulillah ini banyak sekali dari luar Al-Irsyad juga lumayan ya. Ada dari Radio Kilat juga FM ya, salah satu radio yang cukup ini di Bandung. Dan juga ada alhamdulillah beberapa tamu undangan yang sudah hadir. Insya Allah syukran semuanya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi. Ustadz mungkin sebelum ditutup bisa berdoa terlebih dahulu Ustadz, dipimpin langsung sama Ustadz. Insya Allah. Izinkan saya berdoa dalam bahasa Arab. Insya Allah mudah-mudahan menjadi doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا
وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Ya, alhamdulillah kita sudah di ujung acara ini ya. Mohon maaf untuk jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada masukan, silakan nanti bisa langsung menyampaikan kepada pihak panitia. Insya Allah kedepannya kita akan selalu melakukan evaluasi dan bisa lebih baik lagi. Akhirul kata, terima kasih untuk para partisipan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ingin live terlebih dahulu bisa langsung live. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Sabtu yang akan datang dengan tema surat berikutnya. Terima kasih Ustadz. Silakan kalau misalkan mau live terlebih dahulu juga silakan. Untuk para panitia mungkin bisa standby terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan rapat sebentar. Jangan lupa untuk subscribe juga ya, channel kami ada di YouTube. Insya Allah nanti bisa mengikuti terus kajian-kajian berikutnya melalui channel kami ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkanlah ID. الشيطان الرجيم. الله تبا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما
كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد